panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang sangat cerah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang telah kita rasakan pada pagi hari yang sangat cerah ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan judul makalah kita yang berjudul Negara dan Konstitusi. Baik, langsung saja kita masuk ke konsep negara. Negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan bentuk integrasi kekuasaan politik yang berfungsi mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat serta menjaga ketertiban sosial terhadap seluruh golongan di dalam wilayahnya serta berperan menetapkan tujuan hidup bersama. Sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara merujuk pada ciri khas atau karakteristik dasar yang melekat pada negara sebagai organisasi kekuasaan. Sifat-sifat ini menunjukkan bagaimana negara menjalankan fungsi dan kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dengan memahami sifat-sifat negara, kita dapat mengetahui perbedaan antar negara dan organisasi sosial lainnya. Ada beberapa sifat negara, yang pertama sifat memaksa, yang kedua sifat monopoli, dan yang ketiga sifat menyuruh atau totalitas. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara sebagai syarat berdirinya suatu negara yaitu adanya rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan suatu negara. Apabila ingin diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional harus memenuhi 4 persyaratan unsur negara. Ada beberapa unsur persyaratan negara seperti memiliki wilayah. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan perlu diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Yang kedua, memiliki rakyat. Keberadaan sekelompok orang yang menetap di suatu wilayah dan memiliki rasa kebersamaan. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain, baik secara nyata. Baik, saya akan melanjutkan pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Mencakup antara tertulis seperti undang-undang dasar atau aturan tidak tertulis seperti konvensi ketatanegaraan. Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang disusun oleh lembaga legislatif bersama pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan dan konstitusi, sehingga undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi tertulis. Sementara undang-undang biasa berfungsi sebagai pengaturan lanjutan yang berada di bawah konstitusi dalam tingkat hukum. Yang kedua, ada unsur-unsur terdapat dalam konstitusi. Undang-undang dasar atau konstitusi suatu negara tidak hanya berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah, tetapi juga menjadi dasar yang menggambarkan struktur pemerintah antara negara tersebut. Konstitusi modern umumnya memuat beberapa unsur penting. Yang pertama, ada pengaturan mengenai struktur organisasi negara beserta lembaga-lembaganya yang ada di dalamnya. Yang kedua, ada penjabaran tugas wewenang dan pola hubungan kerja antara lembaga negara, dan juga jaminan terhadap hak asasi manusia serta hak-hak warga negara. Yang ketiga, ada perubahan konstitusi. Sebagus apapun suatu konstitusi, pada akhirnya konstitusi tersebut bisa saja menjadi tidak relevan akibat perubahan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, melakukan perubahan atau amandemen terhadap konstitusi merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dianggap luar biasa. Yang terpenting, perubahan tersebut dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh. Dilakukan demi kepentingan bangsa, bukan karena dorongan dengan kepentingan politik sesaat dan dari kelompok tertentu.
Dalam praktik ketatanegaraan modern, dikenal dua model utama dalam melakukan perubahan konstitusi, yaitu ada perubahan renewal. Perubahan renewal merupakan perubahan konstitusi secara menyeluruh, di mana konstitusi lama digantikan dengan naskah konstitusi yang benar-benar baru. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Belanda menerapkan sistem seperti ini. Yang kedua ada amandemen atau perubahan, merupakan bentuk perubahan konstitusi yang dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli konstitusi. Perubahan tersebut menjadi bagian dari konstitusi yang ada tanpa mengganti seluruh dokumen. Contohnya adalah Indonesia dan Amerika Serikat. Baik, langsung saja kita masuk ke kesimpulan. Negara dan konstitusi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang sah yang menjalankan fungsi pemerintah demi menjaga ketertiban sosial dan mewujudkan tujuan bersama. Sebagai pelengkap, konstitusi berperan sebagai hukum dasar yang mengatur hubungan antar lembaga negara serta antar negara dengan rakyatnya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kita berdua. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Indah dengan teman saya Ainun. Kedatangan kita berdua di sini ingin mewawancarai kakak berdua dengan makalah kita yang berjudul Negara dan Konstitusi. Sebelum kita lanjutkan ke wawancara, apakah kita boleh kenalan dulu Kak? Boleh. Nama kakaknya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Wulan dari jurusan Ilmu Hukum. Oh, terima kasih Kak Wulan. Kalau nama saya Tia dari jurusan Ilmu Komunikasi. Masya Allah. Baik, terima kasih Kak atas perkenalan singkatnya. Nah, langsung saja, kita di sini ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama, menurut Kak Wulan, konstitusi itu apa sih? Jadi konstitusi itu merupakan sebuah aturan di dalam suatu negara yang dimana kalau di negara Indonesia konstitusi kita itu Undang-Undang Dasar 1945. Menurut kakaknya bagaimana dengan terkait konstitusi? Konstitusi itu kan hal yang mengatur sistem yang ada di suatu negara tersebut. Jadi dengan adanya konstitusi tentunya tersistematis sistem pemerintahan itu. Apakah konstitusi pada saat ini sudah Menjawab tantangan zaman atau bagaimana? menurut kakak-kakaknya? Kalau secara normatifnya sudah, karena memang di dalam amandemen kita sudah 4 kali amandemen. Jadi tapi yang menjadi masalahnya realita yang terjadi sekarang, baik kebanyakan masyarakat maupun petinggi-petinggi negara itu tidak mengerti apa itu konstitusi. Jadi banyak sekali pelanggaran yang terjadi, seperti kurangnya pembatasan akan hak-hak maupun kebebasan berpendapat di muka umum, ataupun yang terjadi sekarang ini yaitu banyaknya korupsi. Kalau menurut kakaknya? Kalau menurut saya pribadi ya, dalam sistem yang sekarang itu, apalagi di era globalisasi yang sekarang, ada beberapa konstitusi yang dipatuhi dan juga tidak oleh warga negara itu sendiri. Tapi yang saya soroti itu ada dua, itu bagaimana peran konstitusi itu sendiri dalam melindungi hak asasi manusia. Karena kita sebagai warga negara itu mempunyai hak kita masing-masing. Contohnya yang pertama, kita dijamin untuk memiliki hak-hak dasar. Contohnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk berpendapat, dan hak untuk mendapatkan informasi, apalagi di negara kita sendiri. Kemudian yang saya soroti yang kedua itu adalah bagaimana konstitusi itu mengatur penggunaan kekuasaan. Karena kalau tidak diatur, akan adanya penyalahgunaan kekuasaan, baik itu dari pemerintahan sendiri ataupun dari lembaga yang ada di negara itu tersebut. Jadi
Pengaturan hak asasi manusia sendiri sudah diatur di dalam pasal 28A sampai yang membahas tentang hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain-lain. Tapi pada dasarnya hak-hak tersebut tidak sepenuhnya didapati oleh masyarakat sekarang. Banyak hak-hak dari masyarakat sipil maupun masyarakat umum, terutama yang masyarakat yang menengah di bawah itu, rata-rata haknya tidak didapatkan atau tidak diperoleh dengan sebagaimana mestinya. Itu juga menjadi kelemahan dari pemerintah karena pengawasannya tidak tidak menyeluruh, hanya masyarakat yang memiliki uang saja, tetapi masyarakat yang menengah ke bawah itu tidak disoroti. Mungkin itu saja ya dari pertanyaan yang kalian lontarkan. Mungkin itu aja pemahaman dari kita berdua, dari teman saya Wulan dan saya pribadi. Pemahaman kita cukup sampai segitu, mungkin bisa menambah informasi buat teman-temannya. Baik kakak, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Sangat Masya Allah sekali, bisa menambah wawasan saya bersama teman saya. Sekian dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang atas waktunya. Kedatangan kita berdua di sini ingin mewawancarai makalah kita yang terkait negara dan konstitusi. Sebelum kita lanjut ke wawancara, kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Dinda dan teman saya Ainun. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada abang-abang. Tapi sebelum kita tanyain, kita selebihnya tahu dulu nama abang siapa. Ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad, saya jurusan PGSD semester 8. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Fitri dari Prodi Ilmu Hukum semester 8 juga. Iya. Baik, terima kasih Kak atas singkatnya. Menurut abang, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Menurut abang Fitri sama abang Ivan, apa sih hubungan antara negara dan konstitusi? Saya ada yang jawab. Jadi konstitusi itu kan adalah landasan dari sebuah negara, di mana konstitusi ini kan yang mengatur, membentuk atau mensusun sebuah lembaga-lembaga yang ada di negara tersebut. Jika tidak ada konstitusi, maka tidak ada yang menjadi landasan dasar dari suatu lembaga tersebut. Mungkin sekian dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Oke, abangnya, tambahan ya terkait dengan negara dan konstitusi. Jadi konstitusi itu sebuah undang-undang dasar. Jadi undang dasar ini dia meliputi berbagai dan mengatur baik organisasi dan wewenang dan sebagainya. Dan kalau keterkaitan atau hubungan antara negara dan konstitusi itu tak dapat dipisahkan. Artinya jikalau konstitusi tanpa negara itu sama saja akan merubah ataupun merubah arah, seperti itu, tidak ada yang saling melengkapi. Jadi negara dan konstitusi itu saling melengkapi satu sama lain. Dia mengatur bagaimana tujuan negara, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. baik kakak, merujuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana menurut pandangan abang-abangnya terkait dengan konstitusi sebagai pengatur hak dan kewajiban warga negara? Oke, terkait dengan pertanyaan itu, jadi konstitusi itu mengatur tadi bicara tentang hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu bicara tentang bagaimana kebebasan manusia untuk hidup, berkumpul dan berekspresi. Jadi disitulah tugas konstitusi. Seperti itu. Izin melanjutkan dari jawaban dari Ain. Jadi konstitusi itu adalah yang mengatur sebuah bagaimana perjalanan suatu lembaga. Jika ada kesalahan, maka konstitusilah yang berwenang untuk mengatur suatu lembaga tersebut. Mungkin peran
konstitusi sekarang ya cukup bagus, tetapi bagaimana turunan dari konstitusi itu dari lembaga itu tidak memenuhi terhadap peraturan yang dibuat oleh konstitusi. Sekian. Baik, terima kasih atas jawaban dari Abang Ivan dan Abang Iblin. Terima kasih juga sangat membantu kita untuk lebih memahami tentang negara dan konstitusi. Terima kasih juga atas waktunya yang telah diluangkan. Mungkin itu saja. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.